Salam sehat. Di sini saya akan menjelaskan tentang macamnya KB. Mungkin sudah banyak yang mengetahui KB itu jenisnya apa saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan, tinggal Anda apakah sesuai dengan pemahaman yang Anda ketahui selama ini atau enggak. Pembagian KB itu ada beberapa pembagian. Ada beberapa literatur yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan hormonal, KB non-hormonal, KB operatif. Dibagi 3. Tapi ada yang KB memakai alat, KB tidak memakai alat, KB dengan obat-obatan, KB dengan operatif. Ya, saya memakai yang ini aja, yang pakai alat, non alat, obat, dan operatif. Untuk yang tidak memakai alat, itu ada 2 cara. Yang pertama azal, atau nama lainnya coitus interruptus atau senggama terputus. Jadi ketika hubungan suami istri, si laki-lakinya, si suaminya ini kalau sudah merasakan sudah mau ejakulasi, maka dicabut. Dari misfi dikeluarin dan spermanya keluarin di luar. Ya. Tingkat keberhasilannya kecil. Karena khawatirnya kalau sudah ada yang netes duluan, maka bisa membuat kalau yang tesnya ada spermanya, maka bisa membuahi. Ya, itu yang tidak pakai alat, tadi ada asal atau coitus interruptus atau senggama terputus. Kemudian yang kedua, kondom. Kondom ada 2 jenis, untuk laki-laki, untuk perempuan. Yang banyak dikenal masyarakat hanya untuk yang laki-laki. Ya. Kondom ada ukurannya SML, disesuaikan dengan ukuran penis. Kemudian yang untuk wanita ada namanya diaphragmal cup. Itu kondom bentuknya bulat, ya, kayak karet, kemudian akan dimasukkan ke dalam vagina, kemudian dia akan ditaruh di depan pintu rahim. Ya, sehingga kalau hubungan suami istri maka sperma tidak bisa masuk. Karena di sini ada karetnya. Memasukkannya cukup sulit, sehingga hanya orang kesehatan yang bisa memahami itu. Kalau orang non kesehatan harus diajari secara jelas, secara detail. Sehingga diaphragmal cup ini tidak lazim. Yang lazim hanya untuk yang kondom untuk pria. Baik ya, itu yang tidak memakai alat. Kemudian yang memakai alat. Yang memakai alat ini, yang pertama ada susuk KB. Ya, susuk KB. Susuk KB ini akan dimasukkan di lengan atas sebelah dalam. Ini akan disuntik dulu dengan anestesi supaya tidak merasakan sakit. Setelah itu disayat. Hanya sekitar 2 mili panjangnya. Setelah itu dimasukkan alat, yang alatnya nanti ada susuk KB-nya ini. Susuk KB-nya didorong sehingga nanti masuk. Dia akan di bawah kulit, ada 2 yang berjejer. Ini nanti akan lamanya 3 tahun. Susuk KB ini masih ada serbu hormonalnya ini di dalam, ini putih. Nanti kalau sudah 3 tahun, dilepas ini hilang, ini kosong. Ya, itu kalau alat yang pakai susuk KB. Ada yang pakai spiral. Ya, spiral. Ini ada senarnya di bawah kayak benang. Jenisnya ada yang bentuk spiral, ada yang bentuk Cooper T. Ya. Ini akan dimasukkan memakai ada cara tersendiri memasukkan dia nanti sehingga dia ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini. Ya. Dan ini benangnya nanti dia akan ada di keluar dari pintu rahim ini, dia akan dilipat di samping pintu rahim. Ya. Spiral ini ada ukuran SML juga. Kalau ukurannya ini ternyata kecil, dikasih untuk yang L, maka ini kebesaran, bisa membuat perlukaan. Nanti menimbulkan infeksi. Kalau ininya cukup besar, maka ini harusnya L dikasih yang S, maka bisa terjadi lepas sendiri. Ya. Dan benangnya ini dipakai nanti fungsinya untuk kalau misalnya sudah mau dilepas, ini untuk menarik. Dan senar ini tidak boleh dipotong pendek.
Karena senar ini kalau panjang lentur, kalau pendek dia bisa membuat luka. Maka kalau dipotong pendek, satu hubungan suami istri, maka dia akan kena gland penis atau kepala penis, sehingga seperti tertusuk. Sehingga kalau ada orang bilang, wah pakai spiral menyakitkan kalau untuk hubungan. Nah itu karena senarnya dipotong pendek, harusnya masih panjang, dia hanya dilipat di sebelahnya pintu rahim. Ya. Itu yang tadi memakai alat, ya, ada susuk gapi, ada spiral, kemudian ada ini suntik itu nanti yang obat-obatan, ya. Kalau yang alat tadi hanya spiral dan susuk gapi, ya. Ini yang memakai alat, ya, yang memakai alat. Ya, jadi tadi yang non alat, asal atau coitus intrudus atau sengaja terputus dan memakai stim kalender, KB kalender. Yang memakai alat ada spiral, ada susuk KB, ya. Kemudian yang obat-obatan itu ada suntik KB, ya, ada suntik KB, ada pil KB. Ya. Suntik KB ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Ya. Ini yang pil KB. Nah, itu tadi yang memakai obat-obatan. Kemudian yang terakhir pola operatif. Operatif itu ada 2, vasektomi dan tubektomi. Vasektomi itu metode operasi pria, MOP, ya. Sedangkan tubektomi metode operasi wanita, pada wanita, ya. Gitu. Jadi tadi itu macam-macamnya KB, ya. Sekedar pengetahuan untuk Anda. Yang penting Anda pengennya apa, pengennya seperti apa, nanti baik itu bidan, dokter maupun dokter kandungan yang akan ikut membantu memilihkan. Oh, kalau ibu pengennya seperti ini, maka pakainya ini. Oh, ibu masih menyusui, maka KB-nya pakai ini. Oh, ibu hanya sementara, setelah itu nanti mau hamil lagi, hanya untuk menjaga supaya 2 tahun, 3 tahun tidak hamil, maka sebaiknya pakainya ini. Itu banyak pilihan, sehingga yang penting Anda kalau mau KB, jelaskan keinginan keinginan ibu atau suami istri, pengennya seperti apa, nanti orang kesehatan yang akan menjelaskan sebaiknya memakai apa. Ya, itu ya yang perlu Anda ketahui. Salam sehat.